Kenapa kota selalu digali? Fakta urbanisasi, macet dan banjir di Indonesia. Tahukah kamu, kenapa jalan baru diaspal 3 bulan kemudian digali lagi? Kenapa trotoar baru dibangun, tiba-tiba dibongkar lagi? Kenapa jalan diperlebar, tapi macet tetap terjadi? Dan kenapa setiap hujan deras, kota langsung banjir? Apakah ini sekadar proyek pembangunan? Atau ada masalah besar dalam tata kelola kota kita? Hari ini, kita bongkar faktanya. Ledakan kota. Tahukah kamu, Indonesia sedang mengalami ledakan urbanisasi besar. Menurut data World Bank dan Badan Pusat Statistik, tahun 1970, hanya sekitar 17% penduduk Indonesia tinggal di kota. Hari ini, lebih dari 56% penduduk Indonesia hidup di kawasan urban. Artinya, lebih dari 150 juta orang tinggal di kota. Masalahnya, pertumbuhan kota ini lebih cepat daripada perencanaannya. Akibatnya muncul jalan tidak cukup, drainase tidak siap, transportasi tidak terintegrasi, dan kota pun berubah menjadi tambal sulam pembangunan. Kota yang digali terus. Tahukah kamu, kenapa jalan sering digali berulang kali? Ini bukan sekadar kesalahan tukang proyek. Masalahnya ada pada koordinasi infrastruktur. Di bawah jalan kota sebenarnya ada banyak jaringan, pipa air, kabel listrik, kabel internet, saluran gas, drainase. Masalahnya, setiap proyek sering dikerjakan oleh instansi yang berbeda. Contohnya, Dinas Jalan mengaspal. Beberapa bulan kemudian, perusahaan telekomunikasi datang, gali lagi. Setelah itu, perusahaan air memasang pipa, gali lagi. Kemudian proyek drainase, gali lagi. Hasilnya, jalan kota berubah menjadi proyek tanpa akhir. Jalan lebar, tapi macet. Tahukah kamu, memperlebar jalan tidak selalu mengurangi macet. Fenomena ini dikenal dalam ilmu transportasi sebagai induced demand. Artinya, ketika jalan diperlebar, orang akan menggunakan lebih banyak kendaraan. Akibatnya, mobil bertambah, motor bertambah, lalu lintas kembali padat. Ini terjadi di banyak kota dunia. Contohnya di Jakarta. Menurut data TomTom Traffic Index, Jakarta pernah masuk daftar kota termacet di dunia. Artinya, masalah macet bukan sekadar lebar jalan, tetapi sistem transportasi kota secara keseluruhan. Banjir di kota. Tahukah kamu, kenapa kota mudah banjir? Ada 3 penyebab utama. Pertama, drainase kota tidak memadai. Saluran air dibuat puluhan tahun lalu, ketika penduduk kota masih sedikit. Sekarang jumlah penduduk berlipat-lipat. Kedua, beton dan aspal menutup tanah. Air hujan tidak bisa meresap. Semua air langsung masuk ke saluran. Jika saluran kecil, air pun meluap. Ketiga, perawatan drainase yang buruk. Sampah menyumbat aliran air. Ketika hujan deras, kota langsung tenggelam. Ganti pemimpin, ganti proyek. Tahukah kamu, salah satu masalah pembangunan kota adalah perubahan kebijakan setiap pergantian pemimpin. Pemimpin A membangun proyek tertentu. Pemimpin B datang, program berubah. Kadang proyek lama dibongkar atau dimodifikasi. Akibatnya, kota terlihat seperti dibangun, dibongkar, dibangun lagi. Padahal pembangunan kota idealnya mengikuti master plan jangka panjang, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun. Beberapa kota dunia mengatasi masalah ini dengan sistem yang lebih terintegrasi. Misalnya di Tokyo, utilitas kota seperti kabel, pipa, jaringan komunikasi dimasukkan ke koridor utilitas bawah tanah. Artinya, jika ada perbaikan, tidak perlu membongkar jalan setiap saat. Beberapa kota juga menerapkan transportasi publik kuat, drainase modern, dan perencanaan kota jangka panjang. Hasilnya, kota lebih tertata dan efisien. Sekarang, pertanyaannya, apakah kota harus terus seperti ini? Digali, ditambal, digali lagi.
Ataukah kita bisa membangun kota dengan perencanaan matang, koordinasi kuat, dan visi jangka panjang? Karena kota bukan sekadar jalan dan beton. Kota adalah tempat hidup jutaan manusia. Dan masa depan kota ditentukan oleh bagaimana kita mengelolanya hari ini. Like, komen, subscribe. Karena terkadang kebenaran harus dibongkar, seperti jalan yang terus digali.